Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dan kita sendiri hanya segera jangan imam juga ada juga min ahsan dunia imam Habib al-Muslim Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Dunia al-Islam yang Habib Al-Ma'al Jurus وأخذني ربي بقي أشياء مساني حبيبا الحبيب الدين بن عبيد بن حسن الكر ونعم أعواننا وسلامنا شيوخنا ورجال الصديق وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعمره في دار آمين إلى أنقر. Kesunahan memendekkan sholat, memperpendek sholat bagi imam di dalam sholat. Jadi satu kesunahan imam itu sholatnya tidak boleh panjang, dipendekkan. Satu kesunahan. Tapi perlu dipahami yang maksud memendekkan di sini sholatnya ringkas, tidak pakai sholat yang panjang. Tapi nanti aktivitas kegiatan gerakan di dalam sholat itu memenuhi syarat. Nah, nanti ada banyak riwayat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari An Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu rajulan qala. Nah, ini ada seorang laki-laki yang cerita ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri bercerita ada seorang yang menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan dia bersumpah. Si laki-laki ini sumpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah dengan menyebutkan Allah, ya Rasulullah. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sering mengakhirkan di dalam sholat al-ghadah ini lebih as-subhi, sholat subuh. Dia mengatakan saya sering mengakhirkan sholat subuh. Kenapa? Karena apa? Yang mengimami kami ini sholatnya panjang, sholatnya lama. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, saya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marah yang belum pernah saya lihat. Jadi marahnya Nabi Muhammad beda dengan kita. Riwayat lain Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang pencaci, bukan seorang pemaki. Jadi ketika beliau marah itu lebih kepada menunjukkan ekspresinya, perubahan dari raut wajah, perubahan dari warna kulit. Kalau beliau marah yang sangat itu sampai kulitnya merah. Kalau kita kan enggak. Yo sahabat saya berubah, salam beliau omongannya kabeh berubah. Kadang sampai nyebut soal beliau berbinatang sebutnya kabeh. Kakak tua, berumuri, selalu bawa di sebutnya kabeh. Ini bedanya sangat jauh berbeda. Jangan dikatakan Nabi Muhammad dia sering orang ini loh maaf ini pemahamannya keliru. Kajian Nabi itu buatan atas kesu, apa sih ngomong. Jadi makanya wonten ini cerita beberapa cerita di sini bahkan Muhammad itu juga marah kepada seseorang yang mohon maaf tidak mengerti orang lain secara umum. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Beliau mengatakan bahwa apa kalian itu tidak memikirkan yang lain. Maksudnya ini negur kepada imam yang sholatnya panjang. Nah nanti di bawah di sini juga dikatakan seorang imam harus tahu karena di belakangnya makmumnya ini macam-macam. Ada orang tua, mungkin ada orang yang sakit atau memaksa dirinya untuk sholat berjamaah, ada orang yang punya keperluan, nah, macam-macam di sini. Ada orang yang mampir mungkin, atau seperti contoh di sini ya, ini bahasa Indonesia dari masjid Sujukan, orang masjid rumah Bor, karena di kono sedikit sih orang sini, dan macam-macam. Tapi dari Sujukan, sholat maghrib di kono di 501, jangan promosi, kono saja. Yang tak lima minggu. Nah ini harus tahu karena bermacam-macam orang-orang yang sholat belakang itu. Makanya imam yang bijaksana itu yang mengerti keadaan daripada
makmum. Di sini diingatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sini juga beliau mengatakan banyak di antara kalian di sini ya, yang di belakang imam makmum ini ada orang yang lemah, orang yang memiliki kepentingan dan lain-lain. Ya, ini kok terbuka ini. Bukan berarti kita sholat panjang boleh, nanti ada di sini. Nah, nanti saya tidak boleh kalau saya tidak boleh dikatakan. Kalau kalian ingin sholat panjang silakan, tapi sholat berdiri. Dalam artian sholat munfarid, sholat sunnah yang dimaksud tidak sunnah. Riwayat halaman Quran tidak apa-apa, tapi dirian sendiri munfarid. Tapi kalau sudah menjadi imam berjamaah, maka imam mendapatkan apa ya? Satu keuntungan, yaitu memperpendek sholat itu merupakan satu kesunahan. Niat pendek aja sudah mendapatkan bagian apa? Sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga riwayat selanjutnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika kalian melaksanakan sholat di antara manusia yang baik, maka pendekkanlah sholatnya. Kenapa di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan. Kalau kalian ingin sholat yang panjang, maka sholat sendiri, terserah kamu. Masyarakat terserah. Sakal, dari pojok sholat rokok betul merokok. Tapi kalau sudah, nah ini sudah berjamaah. Tapi mohon maaf ya, pendeknya kadang orang selalu mengartikan pendeknya itu tadi. Orang membaca surat misalnya Al-Quran yang tahu ini mudah. Kalau kita pendek itu bilang poinnya pertama, kedua, ketiga pendek. Kalau surat itu pendek itu itu ya itu kalau setengah pendek dari itu apa tidak boleh? Boleh. Nah, termasuk di sini. Nah, dari Sayyidina Malik bin Abdullah berkata, ketika beliau pergi bersama Nabi Muhammad SAW sholat saat perang. Ya, jadi Malik bin Abdullah ini sholat bersama Nabi Muhammad SAW pada saat itu perang. Dan ini si Abdullah ini Malik bin Abdullah ini mengatakan, saya tidak pernah menjumpai imam yang sholatnya sangat ringkas tapi sempurna dalam rukuk dan sujud. Yang sering terjadi ketika kita khususnya ketika Ramadan ini, kayak dengan perlombaan cepat sholat tapi bermasjid bodoh, pengen segera kita cepat. Bahkan tukang-tukang informasi, iya masjid itu 20 rakaat pirang menit, pirang detik. Ini 20 rakaat 80 menit bisa kita rono. Dari memiliki 20 rakaat setengah jam. Wes ambil diberi terus. Ya, tidak tinggal sama. Liru. Ya. Di sini bahwa dikatakan Malik bin Abdullah sholatnya ringkas tapi sempurna, dikatakan sempurna. Fitamamil ruku wasujud, ruku dan sujudnya Nabi Muhammad itu sempurna. Apa? Terpenuhi dari rukunya. Ruku plus tumanina, i'tidal plus tumanina, sujud 2 kali plus tumanina, duduk di antara 2 sujud plus tumanina. Nah, tumanina yang sering hilang ini di dalam sholat ini. Ketika orang buru waktu cepatnya luar biasa, sampai akhirnya kehilangan tumanina. Kalau toh imam mengatakan, "Duh, saya dapat tumaninanya," jenengan imam dapat. Aku menjadikan bagaimana? Salah satu kiasan atau analoginya dari ucapan saya ini, pernah saya mengatakan ketika rukuk dan sujud itu kan ada bacaan dan zikirnya. Rukuk subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Taruhlah paling pendek subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kalau makmum 3, imam harus 5. Harus di sini bukan sampai kewajiban ya. Cuman imam kan pokoknya lebih dulu. Allahu Akbar, baru makmumnya
maka makmum itu sudah mencukupi 3 kali. Paham betul? Kalau kita mengejar rukun-rukunan, hanya yang kejar kita rukun, ya tidak jadi sholat. Akan tetapi tadi dikatakan apa? Ini menurut Sayyidina Malik bin Abdullah itu mengatakan pada saat orang itu ada dia sholat dalam waktu akan ringkesnya sangat ringkes. Tidak pernah saya jumpai imam yang sholatnya seringkes Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sempurna di dalam rukuk dan sujud. Itu kalau kita perhatikan di situ, perlu perhatikan. Dan mohon maaf, khususnya saya ingatkan lagi perkara ketika bulan Ramadan sholat tarawih ini tadi, ya. Ketika imamnya terlalu cepat, Anda berhak mengingatkan, khususnya takbir. Berhak mengingatkan, kenapa? Karena takbir bertanggung jawab terhadap keabsahan ibadah dari jamaah. Nah, kalau imamnya cepat-cepat ini bagaimana makmumnya? Keabsahan itu sahnya jamaah itu bagaimana? Kalau keteteran, mohon maaf, kejar daripada imam, makmum itu kalau ketinggalan 3 rukun di dalam sholat, ya batal sholatnya. Makanya diingatkan betul apa yang kita kejar. Kalau mulai jumlah rakaat tidak perlu bermasalahkan sudah pasti. Kalau tarawih itu 20, kalau tidak 20 niatnya jangan tarawih. Apa dia monggo? Wong dalilnya loh, man koma, man barang siapa koma yang dimaksud koma itu diam. Sholat Ramadan di bulan Ramadan imanan wahtisaban atas dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap janjinya Allah. Allah mengatakan melalui lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Berapapun yang Anda kerjakan, kalau sholatnya, sholat ini ya, semua sholat di sini, ya. Dasarnya iman wa ihtisab, maka dapat menjadi penebus dari kesalahan dosa-dosa yang telah lalu, bukan durasi yang dikejar di sini. Ayo kita betulkan pemikiran kita. Kalau Anda mengejar durasi, ya buat apa? Anda dapat apa dari durasi? Semakin cepat sholat, gambar daripada mulai bahasa sembahyang bahasa mulai. Tidak usah sholat. Kenapa? Anda main-main di situ. Sholat bukan perkara main-main, betul ibadah kepada Allah dan main-main. Sudah ada aturan tatanannya sudah. Kalau imamnya mengatakan saya dapat kok tumaninanya, Anda dapat, bagaimana makmum Anda? Kalau beliau sudah tua, kalau beliau orang lemah, Anda cepat diri, agak karuan ini. Makanya mohon maaf. Ayo, mindset kita, cara pikir kita dirubah bahwa ibadah itu bukan Allah yang perlu. Allah tidak ada kepentingan dengan ibadah kita. Kita yang perlu di sini. Semakin berkualitas daripada ibadah kita, besar kemungkinan kita mendapatkan ridhonya Allah. Apa yang dimaksud itu? Allah senang, Allah puas melihat kita sebagai seorang hamba yang Allah sudah mengatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya tenanan, tidak main-main. Itu loh yang dimaksud. Kalau Anda masih hukumi durasi, kecepatan di dalam sholat, ya repot di sini nanti, main-main di sini. Ini yang perlu kita pahami di sini. Nah, lanjut dari sini. Dari Sayyidina Anas. Ini tadi ada saya dari Ibn Hatim, Adi bin Hatim. Nah, ini dikatakan imam disuruh menyempurnakan daripada rukuk dan sujudnya, tapi jangan buru-buru. Kenapa? Karena di belakang ini ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang perjalanan, ada yang punya hajat. Ya, disuruh sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik berkata, karena Mu'adz bin Jabal, ya, dia melihat
bercerita ini ya, Mu'adz bin Jabal menjadi imam di dalam satu sholat. Kemudian ada seorang sahabat yang masuk, Halim. Dia ini sebetulnya tujuannya ingin menyiram kebun kurma, akan pergi untuk menyiram kebun kurmanya. Akan tetapi sudah masuk sholat, maka dia masuk pada masjid untuk melaksanakan sholat. Dan ketika itu Mu'adz sholatnya panjang. Ketika Mu'adz sholatnya panjang ini tadi, maka si Halim ini tadi lepas mufaraqah, bisa dari jamaah, dia sholat sendiri. Kenapa? Dia punya keperluan. Ini ada peringatan besar ini dari Muhammad SAW. Akhirnya si Halim ini tadi berpisah. Setelah selesai sholat, ada salah seorang yang bercerita kepada Mu'adz ini. Mu'adz, tadi ini ada sahabat Halim ini ikut sholat ke masjid. Akan tetapi kamu sholatnya banyak, maka dia pisah dari jamaah. Dan dia sholat sendiri. Ketika selesai dia pergi melanjutkan untuk menyiram kebun kurma. Nah, di sini Mu'adz ini ngomong, dia sahabat ini tadi, si Halim ini tadi dikatakan munafik. Sesungguhnya dia itu munafik. Apa ada perkara yang lebih penting daripada melaksanakan sholat secara berjamaah? Omongannya Mu'adz ini betul, tapi Mu'adz tidak sadar. Apa ada satu perkara yang membuat nantinya Muhammad SAW ini marah sama Mu'adz, sehingga Mu'adz ini. Kemudian perkataan ini tadi terdengar oleh si Halim ini tadi. Kemudian beliau lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, saya mendengar daripada Mu'adz ini tadi mengatakan saya ini seorang munafik. Pada saat itu saya memang ada niatan akan menyiram kebun kurma, dan saya mendengar sudah masuk waktu sholat, makanya saya masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi si Mu'adz ini tadi sholatnya panjang. Akhirnya saya berpisah. Dan dikatakan oleh Mu'adz, pada waktu itu ada Mu'adz dulu. Jadi apa yang Muhammad ketika si Halim tadi lapor karena dia dituduh munafik ini tadi, ada Mu'adz dan saya dituduh menjadi seorang munafik. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini marah kepada Mu'adz bin Jabal, dikatakan, Mu'adz, apakah kamu akan menjadi seorang pemfitnah? Kalau dikatakan sebagai seorang pemfitnah, kan Mu'adz mengatakan dia munafik. Kemudian melanjutkan perkataannya, ada yang lebih penting dari meninggalkan perkara sholat ini tadi. Maksudnya dengan menyiram kebun kurma itu, menyiram kebun kurma itu lebih penting dari sholat. Mu'adz mengatakan seperti itu, diawali dengan mengatakan si sahabat yang menyiram kebun kurma bisa dari jamaah ini seorang munafik. Nabi Muhammad mengatakan, Mu'adz, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah? Kok bisa di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan? Karena apa? Mu'adz tidak tahu kepentingannya. Makanya seorang imam ini disunahkan untuk memendekkan sholatnya. Salah satu dari beberapa riwayat ini dikatakan di belakang kita yang jadi imam mungkin ada orang yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan. Hanya sunnah untuk memperpendek. Di riwayat tadi kata kalau sholat panjang, sholat toh, tapi sendiri, terserah kamu. Sholat sendiri yang dimaksud di sini bukan sholat fardu, lebih kepada sholat sunnah. Mau panjang silakan, terserah kamu. Dan Muhammad mengingatkan Mu'adz di sini, tidak main-main di situ. Apakah kamu akan menjadi tukang fitnah? Mu'adz sampai seperti itu. Karena menuduh di situ. Termasuk kalau secara umum Nabi Muhammad SAW dari hadis ini memberikan pengajaran kepada kita, jangan gampang menilai, menghukumi, bahkan memiliki prasangka buruk, suudzon. Kita harus husnudzon, selalu berprasangka baik, dan ini sulit. Kenapa? Ketika manusia ini memiliki prasangka baik kepada Allah, kepada hamba Allah, maka tidak ada yang mengumpuli kebaikannya. Paling bagus itu
memiliki prasangka baik kepada Allah, kepada hambanya Allah, itu sudah yang paling baik dan dia pukuli. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia memiliki buruk sangka kepada Allah dan kepada hamba Allah, tidak ada pukuli keburukan yang paling buruk, paling jelek. Nah, hati-hati di sini. Ya, mungkin itu sedikit. Nanti insya Allah Jumat saja. Ya, nanti Jumat kita lanjutkan mengenai kesunahan mempersingkat atau memendekkan sholat imam di sini. Imam di sini. Mungkin ada yang disampaikan. Kalau ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tatikis fitra'anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahil amal wa'mur alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya Rabbal a'mal abdu fatiru alal bab atawakal batal asbab mustadikan ba'damal ya wasi'al judi judan al khairu khairu ma'indak rabbal ladhiru ma'abdu badrikirah malikil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sidra ala al-qaba'i wal aqdar ya man yara sira qalbi hasbi tilahuka hasbi wa hubbi abdika zanbi wasri usudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika sinadi zikwa wa aqsa muradi ridaukan daimul hal ya Rabbi inni as'alukal afwa anni wa lam yahid fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abdi min syubi dhulmi wa ifti wa su'i fi'li wa tarki wa sabatil kil wal qal wa hubbi dunya damimah min kulli khairin hakimah bihal balaya muqimah wa hasbuha al-qad wal ya waymanal silawiyah anis sabili sabiyah al-haddu rawij alayya wa qasuhan ja'ab wal mal ya Rabbi qad ghalabatni wa bil amali sabatni wa fil huzuzi kabatni wa qayadatni bil a'mal qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa hali muqtati qalbi wa tuhilal qawmiyan ya Rabbi ya khayra kafi unul alayna al-awafi wa laysa syamsa makhafi alayka tanzil wajmal ya Rabbi abdu bibabi ya sya'ali ma'adabi wa yaktaji li sawabi wa qasurah mani haqqal wa qad ataka bi'udri wa bi'isani wa faqri fazid bi yusrika musri lima tujudi wal ibdal wa min alayhi bi tawbah ajilhu min kulli hawbah wajilhu min syari awbah likulli ma'anhu fathal fa'anta qawla mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali alaka anta bil amsal jubdu wa fadlu wa birru yubja wa fal yubwa qahru yubja
lazim wa hamdu wal jalal ya rabbi anta nasiri wa lakini kulla khairi waj'al jinanak masiri wa bil imanil ajal wa salli fi kulli halah halan mujir dolala angkalamat bulgozala Muhammadil hadiyya walhamdulillahi syukra ala ni'am min hudajara nahmadu sirra wa jahra wa bil wadaya wal ahsan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala lafza asrafna fadum alayna tawba tamsil li kulli hawba wastur lana al-awradi wa hamilin rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wal syairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jirani aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bintisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adada nafsi suhbi walhamdulillahi bil madhi wa tanahi Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin